Bayangkan, ada sebuah laut yang namanya bahkan tidak dicatat dalam peta modern. Sebuah lautan yang hanya muncul sebagai bisikan dalam manuskrip kuno para ulama, pelaut muslim, dan ahli geografi dari abad-abad awal peradaban Islam. Mereka menyebutnya Laut Dal. Bukan sekadar bentangan air asin, bukan pula kawasan laut dalam biasa yang ditakuti pelaut. Laut Dal digambarkan sebagai gerbang, sebuah hijab antara dunia manusia dan dunia makhluk yang sudah ada jauh sebelum manusia, bangsa jin, terutama jin laut. Dalam tradisi Islam klasik, laut ini disebut-sebut sebagai wilayah yang tidak dapat ditembus manusia. Badai datang tanpa sebab, kompas kehilangan arah, dan kapal-kapal besar seolah diputar balik oleh kekuatan yang tak terlihat. Sebagian ulama mencatatnya sebagai Bahr Layuskan, laut yang tidak bisa dihuni, tidak bisa dilewati, dan tidak boleh dijelajahi sembarangan. Namun, mengapa laut ini begitu ditakuti? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh lautan itu? Dan mengapa sebagian manuskrip Islam menggambarkannya sebagai pintu masuk menuju dunia jin laut? Malam ini, kita akan membuka kembali teks-teks klasik, kisah para pelaut muslim, catatan ahli geografi kuno, dan riwayat ulama, untuk menyelami sebuah misteri besar yang hampir hilang dari ingatan umat manusia, Laut Dal. Laut yang disebut sebagai pintu ke dunia jin laut. Tarik napas, siapkan hati, karena perjalanan ini tidak sekadar tentang gelombang dan kedalaman air, tetapi tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejak awal peradaban Islam, para ulama dan ahli geografi muslim telah menuliskan banyak hal tentang dunia yang belum disentuh manusia. Mereka merekam gunung-gunung asing, gurun tak berpenghuni, hutan hitam, hingga lautan yang begitu luas dan berbahaya. Namun di antara semua catatan itu, ada satu istilah yang jauh lebih misterius dari lainnya. Sebuah nama lautan yang tidak muncul dalam peta modern, tidak disebut dalam atlas, dan tidak diketahui lokasi pastinya hingga hari ini. Mereka menyebutnya dengan satu kata sederhana, namun syarat teka-teki, Laut Dal. Nama Dal bukan hanya sekadar label geografis. Dalam literatur Islam klasik, kata ini muncul dalam konteks yang sangat berbeda dari laut-laut biasa. Para penulis kuno menggambarkannya sebagai laut yang tidak bisa dihuni, tidak pernah tenang, dan bahkan tidak boleh dimasuki oleh manusia. Salah satu sumber paling awal yang menyinggung fenomena misterius ini berasal dari catatan para geograf muslim seperti Al-Mas'udi dalam karya monumentalnya Muruj Az-Zahab, lalu Al-Idrisi, sang pembuat peta dunia untuk Raja Roger de Dubung di Sisilia, serta tulisan Zakaria Al-Qazwini, seorang ilmuwan dan penulis fenomena alam pada abad ke-13. Mereka mungkin menggunakan istilah berbeda, tetapi pola ceritanya konsisten. Ada satu wilayah laut yang digambarkan sebagai batas terakhir dunia manusia. Dalam manuskrip tertentu, Al-Mas'udi pernah menulis tentang sebuah laut yang setiap kapal yang mencoba menembus batasnya akan terombang-ambing hingga kembali ke arah asal, seolah-olah laut itu memiliki kehendak sendiri. Para sejarawan modern menduga bahwa deskripsi tersebut merujuk pada Laut Dal sementara Al-Idrisi dalam atlas fenomenalnya Nuzhat Al-Mushtaq menyebut samudra yang penuh pusaran, kabut tebal, dan angin panas yang keluar dari permukaan laut. Ia menggambarkan wilayah itu sebagai daerah yang tidak cocok bagi manusia, namun dihuni makhluk-makhluk air yang tidak diketahui wujudnya. Ia berhenti pada batas tertentu dan tidak memberikan detail lebih jauh, seolah ada rahasia yang sengaja tidak dilanjutkan Qazwini dengan gaya penulisan yang lebih simbolis, menjelaskan fenomena laut yang menjadi tempat tinggal makhluk dari bangsa selain manusia dan hewan. Ia menceritakan adanya dunia di bawah dunia air dihuni oleh makhluk yang dapat bergerak antara dimensi yang berbeda. Para peneliti tafsir kemudian mencoba menghubungkan tulisan ini dengan konsep dunia jin laut dalam Islam. Ketika kita mengumpulkan semua potongan ini, gambaran yang muncul menjadi semakin jelas. Para cendekiawan muslim klasik memahami bahwa ada satu wilayah laut yang bukan hanya sulit ditempuh, tetapi mungkin memang tidak ditujukan untuk manusia. Sebagian menyebutnya sebagai laut terlarang, sebagian lain menyebutnya dengan istilah metaforis. Namun garis merahnya tetap sama, ada lautan yang menjadi gerbang menuju dunia makhluk halus, terutama bangsa jin. Lalu, bagaimana nama Dal muncul? Menurut sebagian peneliti modern yang mengkaji manuskrip Arab abad pertengahan, istilah Dal diduga berasal dari huruf Arab D, yang dalam bahasa simbolik para ulama kadang digunakan sebagai singkatan untuk dalam, dahsyat, atau dalal, kerancuan atau kebingungan. Ini selaras dengan sifat laut itu yang dikatakan memusingkan para pelaut, membuat kompas tidak berfungsi,
dan menyebabkan mereka tersesat tanpa arah. Di sisi lain, sebagian sejarawan Islam menganggap nama itu berasal dari istilah kuno yang telah hilang, mungkin terkait bahasa Arab Selatan atau bahasa pelaut Persia yang mewarnai budaya maritim Muslim. Apapun asal-usulnya, nama ini akhirnya dikenal dalam lingkaran ulama sebagai sebutan untuk laut yang tidak bisa dijelajahi. Pertanyaannya sekarang, jika para ulama klasik begitu yakin akan keberadaan Laut Dal, mengapa kita tidak menemukan lokasinya di peta modern? Sebagian ilmuwan modern berpendapat bahwa Laut Dal bisa jadi merujuk pada wilayah tertentu di Samudra Hindia, terutama area yang dahulu terkenal tidak bisa dilintasi karena arus memutar dan badai besar yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini tidak sepenuhnya menjelaskan bagian paling misterius dalam manuskrip. Mengapa para ulama menghubungkannya dengan bangsa jin? Dalam penjelasan mereka, laut ini bukan hanya daerah fisik, ia adalah perbatasan antara dua alam, alam manusia dan alam makhluk gaib. Bagi ulama klasik, dunia fisik dan gaib bukan dua dunia yang terpisah, tetapi dua lapisan yang saling bertumpuk dan kadang saling bersentuhan. Laut Dal digambarkan sebagai salah satu titik di mana kedua dunia itu saling berdekatan. Dan justru disinilah misterinya bermula. Untuk memahami kenapa Laut Dal disebut sebagai pintu ke dunia jin laut, kita harus melihat lebih jauh ke dalam ayat-ayat Al-Quran, tafsir ulama, serta riwayat tentang makhluk penghuni kedalaman laut. Semua itu akan kita kupas di bab berikutnya. Untuk memahami mengapa Laut Dal disebut sebagai gerbang menuju dunia jin laut, kita harus kembali kepada sumber-sumber klasik Islam yang membahas makhluk gaib, khususnya jin yang menghuni lautan. Meski pembahasan tentang jin biasanya lebih banyak terkait gurun, tempat sunyi, dan malam hari, literatur Islam sebenarnya mencatat satu hal yang jarang dibahas di era modern. Ada kelompok jin yang tinggal di laut dan mereka berbeda dari jin yang hidup di daratan. Pembahasan ini muncul dalam tafsir, hadis, riwayat ulama, hingga kisah-kisah para pelaut Muslim. Semuanya memberikan potongan puzzle yang menjelaskan apa sebenarnya yang tinggal di Laut Dal. Dasar paling awal yang sering dikaitkan dengan keberadaan jin laut adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menyebut fenomena dua lautan, seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Para mufassir menyebut batas ini sebagai barzakh, sebuah pemisah tak terlihat antara dua dunia air. Meski mayoritas ulama menafsirkan ayat ini secara ilmiah tentang perbedaan salinitas dan densitas air laut, ada juga tafsir klasik yang mengaitkannya dengan alam gaib. Sebagian ulama seperti Qatadah, Mujahid, dan Al-Hasan Al-Bashri menyebut bahwa barzakh bukan hanya batas fisik, tetapi juga batas makhluk, tempat hidupnya makhluk halus yang tidak muncul ke permukaan, kecuali dalam kondisi tertentu. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa di kedalaman tertentu, di titik-titik batas laut, hidup bangsa jin laut yang tidak terjangkau manusia. Dalam karya Al-Qazwini, Ajaib Al-Makhluqat, ia menuliskan bahwa lautan dihuni makhluk-makhluk yang tidak sepenuhnya fisik dan tidak sepenuhnya roh. Dalam bagian lain ia menulis, di kedalaman laut terdapat makhluk yang tidak tampak kecuali bagi mereka yang tersesat jauh ke wilayah larangan. Ucapan ini menegaskan keyakinan bahwa ada makhluk gaib yang berada jauh di bawah batas penyelaman manusia. Sementara itu, ulama sufi seperti Ibnu Arabi menyebut lautan sebagai pintu antara alam syahadah dan alam gaib, tempat di mana makhluk gaib kadang muncul dalam bentuk cahaya, suara, atau bayangan. Riwayat-riwayat ini memberikan gambaran bahwa jin laut bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari tradisi intelektual Islam. Islam mencatat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan atas para jin, termasuk yang hidup di laut. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa sebagian kelompok jin laut diberi tugas membawa barang-barang dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau manusia. Ada sebuah riwayat yang jarang dibahas, bahwa Nabi Sulaiman pernah mengurung sekelompok jin laut yang membangkang di suatu tempat yang disebut Bahrul Mahjub, lautan yang terhijab. Beberapa ulama menduga bahwa istilah ini bisa saja merujuk pada Laut Dal. Jika riwayat ini benar, maka Laut Dal bukan hanya laut biasa, melainkan tempat di mana para jin kuat pernah dikurung oleh perintah seorang nabi. Ini bisa menjelaskan mengapa lautan itu digambarkan penuh gejolak dan tidak aman. Bisa jadi, tempat itu masih menjadi wilayah aktivitas jin laut hingga hari ini. Ciri-ciri jin laut menurut catatan klasik.
Para ulama memberikan beberapa ciri unik tentang jin laut di dalam manuskrip kuno. 1. Mereka lebih besar dan kuat daripada jin gurun. Karena hidup di tekanan laut dalam, kekuatan mereka diyakini lebih besar. 2. Wujudnya sering tidak berbentuk manusia. Banyak catatan yang menggambarkan mereka sebagai bayangan besar, cahaya di air, atau suara dari kedalaman 3. Mereka jarang naik ke permukaan. Mereka hanya muncul pada saat-saat tertentu, seperti badai besar atau ketika kapal tersesat. 4. Mereka mampu mengguncang air. Ini sering dikaitkan dengan fenomena gelombang tiba-tiba, pusaran misterius, atau suara gemuruh dari bawah kapal. Semua ciri ini konsisten dengan legenda mengenai Laut Dal. Laut yang konon selalu bergerak, tidak bisa diprediksi, dan memiliki kekuatan yang mendorong manusia menjauh. Jika kita gabungkan penjelasan tafsir, riwayat Nabi Sulaiman, dan catatan para pelaut muslim, satu kesimpulan muncul, Laut Dal diduga adalah wilayah tempat jin laut paling aktif dan paling kuat, bukan hanya karena dalam dan ganas, tetapi karena struktur alamnya berbeda secara metafisik. Ia menjadi batas barzakh antara dunia manusia dan dunia mereka. Inilah mengapa ulama klasik menganggap Laut Dal sebagai pintu ke dunia jin laut, sebuah tempat yang tidak boleh dijelajahi, tanpa perlindungan, tanpa ilmu, dan tanpa izin Allah. Apa yang terjadi jika manusia nekat menembus batas itu? Jawabannya tersimpan dalam kesaksian para pelaut muslim yang pernah mencoba memasuki lautan terlarang itu. Semua itu akan kita bahas di bab 3. Sejak abad ke-9, para pelaut muslim telah menjelajahi Samudra Hindia, Laut Arab, Teluk Persia, hingga pesisir Afrika Timur. Mereka dikenal sebagai pelaut pemberani, ahli membaca angin, muson, rasi bintang, dan arus laut. Namun di balik keberanian mereka, tersimpan catatan-catatan yang tidak pernah masuk ke buku pelajaran sejarah, catatan penuh misteri yang hanya ditemukan dalam manuskrip tua, jurnal perjalanan, dan kisah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara semua kisah itu, ada satu yang paling sering dibisikkan di pelabuhan kuno. Kisah para pelaut yang mengaku telah mendekati wilayah Laut Dal 1. Catatan pelaut Oman abad ke-10 pelaut Oman adalah di antara yang paling awal menuliskan fenomena aneh ini. Dalam salah satu manuskrip kuno yang diyakini berasal dari abad ke-10, terdapat catatan seorang nakhoda dari Sohar yang menulis, ada sebuah laut yang tidak memberikan izin kepada manusia untuk memasukinya. Setiap kami mendekat, angin berubah, arus berputar, dan gelap turun meski matahari belum condong. Para sejarawan berpendapat bahwa pelaut tersebut mungkin berada di wilayah timur Afrika atau mendekati Samudra Hindia Selatan. Namun deskripsi tentang larangan masuk bukan sekadar fenomena alam, itu lebih menyerupai pengalaman spiritual. Pelaut itu melanjutkan, kami melihat cahaya kehijauan di bawah air, bergerak seperti mata yang memperhatikan kami. Ketika kami semakin dekat, perahu kami terasa digerakkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Ini adalah gambaran yang sangat mirip dengan apa yang disebut ulama sebagai aktivitas jin Laut 2. Kisah pelaut Basrah yang menghilang catatan lain berasal dari pelaut Basrah pada abad ke-11. Dalam sebuah kumpulan cerita perjalanan yang disalin ulang oleh ulama Irak, terdapat kisah tentang kapal dagang yang mencoba melintasi jalur baru di Samudra Hindia. Mereka mencari rute yang lebih cepat menuju Afrika Timur. Namun dalam perjalanan, mereka melaporkan fenomena aneh. Laut berubah gelap meski cuaca cerah, suara seperti gemuruh dari bawah air, kompas mereka berputar liar, dan bayangan raksasa tampak muncul dari kedalaman. Salah seorang pelaut menulis, kami melihat air terbelah seolah sesuatu hendak naik. Kapal itu akhirnya kembali dengan awak yang berkurang. Mereka mengatakan 3 rekannya hilang di telan air. Sebagian ulama menduga mereka terseret pusaran laut besar, tetapi catatan para pelaut menyebut bahwa air justru diam dan tenang pada saat kejadian. Keganjilan semacam ini sering dikaitkan dengan Laut Dal, laut yang memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. 3 manuskrip Sinbad versi Arab asli. Cerita Sinbad yang populer sebenarnya berasal dari tradisi pelaut muslim. Dalam versi manuskrip Arab kuno, bukan versi dongeng modern, terdapat deskripsi daerah laut yang sangat mirip. Laut Dal Sinbad menulis tentang lautan yang memiliki suara, pusaran air yang seolah hidup, cahaya samar di bawah permukaan.
dan wilayah yang tidak dapat didekati tanpa bencana. Banyak sejarawan percaya bahwa bagian kisah Sinbad ini bukan imajinasi, tetapi rekaman pengalaman nyata para pelaut yang kembali dalam keadaan trauma dan ketakutan. Beberapa bagian manuskrip pun menuliskan, ada laut yang tidak diizinkan dimasuki manusia. Itulah laut bagi makhluk yang tidak kelihatan, yang hidup dalam lapisan dunia yang tidak kita pahami. Kalimat ini sangat selaras dengan konsep Laut Dal dalam literatur Islam klasik. 4. Ekspedisi kapal dari Hadramaut. Ada pula catatan tentang ekspedisi kapal dari Hadramaut yang mencoba menembus rute selatan menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Seychelles atau Madagaskar. Mereka melewati kawasan yang kemudian diduga sebagai salah satu kandidat lokasi Laut Dal. Dalam catatan kaptennya dikisahkan, air menjadi panas seperti direbus dari bawah. Kami mendengar suara seperti angin kencang, tetapi layar kami diam tak bergerak. Fenomena air panas di tengah laut adalah hal yang tidak biasa, dan ini membuat banyak ulama mengaitkannya dengan aktivitas makhluk gaib. Ketika mereka semakin jauh ke selatan, tiba-tiba muncul kabut putih pekat yang membentuk dinding. Setelah lewat dari situ, mereka melihat sebuah wilayah laut yang sangat tenang, namun terasa berat. Seolah udara pun tidak ingin bergetar, sang kapten menulis. Tempat itu bukan untuk manusia. Ada sesuatu yang menjaga batasnya. Kisah ini menjadi salah satu sumber utama yang membuat banyak ulama menghubungkan Laut Dal dengan gerbang menuju dunia jin laut. Semua kesaksian ini, bila dikumpulkan, mengarah pada satu kesimpulan. Para pelaut Muslim dahulu percaya bahwa mereka telah melihat batas dari Laut Dal. Namun, apa sebenarnya yang menanti di balik batas itu? Untuk menjawabnya, kita harus melihat kisah-kisah pertemuan gaib yang jauh lebih detail. Kisah-kisah yang dicatat para ulama dan masyarakat pesisir selama ratusan tahun. Semua itu akan kita ungkap di bab selanjutnya. Jika catatan para pelaut Muslim menggambarkan batas-batas Laut Dal sebagai wilayah terlarang, maka kisah-kisah masyarakat pesisir dan ulama klasik memberi kita gambaran lebih dalam tentang apa atau siapa yang sebenarnya berdiam di balik batas itu. Catatan ini bukan dongeng rakyat biasa. Banyak di antaranya ditulis oleh ulama, qadhi, dan ahli hadis yang dikenal berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu. Dari Timur Tengah, Afrika Timur, hingga pesisir India, riwayat tentang pertemuan gaib di lautan memiliki pola yang sama. Seolah mereka semua merujuk ke sumber yang sama, wilayah yang disebut ulama sebagai Laut Dal. Dalam salah satu kumpulan kisah yang dikumpulkan oleh ulama Hadramaut, pada abad ke-14 terdapat satu riwayat unik tentang seorang alim yang tinggal di daerah pelabuhan kuno Syihir. Ia dikenal sering bermunajat di malam hari di tepi laut. Suatu malam, ketika angin sangat tenang dan bulan memantul jelas di air, ia mendengar suara bergema dari dalam laut. Bukan suara paus, bukan suara gelombang. Suaranya terdengar seperti bacaan, tetapi dalam bahasa yang tak dikenal. Ulama itu menulis, "Aku mendengar suara seperti manusia membaca sesuatu yang panjang, tetapi bukan bahasa Arab dan bukan bahasa manusia." Ketika ia mencoba mendekat ke tepi air, suara itu berhenti seketika. Lalu permukaan laut bergemuruh perlahan, seolah sesuatu yang besar bergerak menjauh. Ia kemudian berkisah kepada gurunya, dan gurunya berkata, "Itu adalah bacaan makhluk laut dari bangsa jin. Mereka memiliki bahasa dan ibadah mereka sendiri, dan mereka tidak ingin manusia mendekati wilayahnya." Kisah ini kemudian dikaitkan oleh para ahli sejarah Yaman dengan wilayah Laut Selatan yang dipercaya sebagai bagian dari Laut Dal. Imam Al-Qurdi, ulama abad ke-15 yang tinggal di Mekah, pernah meriwayatkan kesaksian para pelaut Hijaz yang pulang dari rute Yaman Zanzibar. Menurut mereka, ada suatu malam ketika laut tiba-tiba menjadi hening, bahkan angin pun seperti berhenti. Di tengah keheningan itu, muncul sebuah bayangan tinggi dari kejauhan, berdiri tegak di atas permukaan air. Tingginya digambarkan setinggi tiang kapal besar. Pelaut-pelaut itu ketakutan dan menyalakan lentera, namun bayangan itu tidak bergerak mendekat atau menjauh. Mereka mengaku melihat dua cahaya seperti mata, gerakan kecil di sekitar kakinya, dan suara rendah seperti gema dari perut bumi. Ketika mereka mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, bayangan itu perlahan menghilang. Bukan tenggelam, tetapi seperti memudar. Imam Al-Qurdi menulis, menurut sebagian ulama, itu adalah makhluk dari bangsa jin laut yang menjaga batas laut mereka. Riwayat ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa para pelaut Muslim dahulu percaya makhluk gaib
benar-benar muncul di permukaan laut. Di pesisir Gujarat, India, terdapat kisah tua tentang kapal Muslim yang menuju Hadramaut. Dalam perjalanan, mereka melewati daerah lautan yang sangat tenang. Tiba-tiba, cahaya kehijauan muncul mengelilingi kapal, bukan dari atas, melainkan dari bawah. Awak kapal meyakini cahaya itu adalah mata makhluk besar, karena cahaya itu bergerak mengikuti kapal selama hampir 1 jam. Salah satu pelaut berkata, "Kami mendengar suara seperti nafas panjang. Air bergetar tetapi tidak berbuih." Ketika kapal mereka berbelok untuk menjauhi area itu, cahaya tersebut menghilang. Menurut catatan sejarah Gujarat, para pelaut menyebut area itu Laut Makhluk Penjaga, yang sangat mirip dengan gambaran Laut Dal. Masyarakat pesisir Oman dan Hadramaut memiliki cerita turun-temurun tentang makhluk yang muncul hanya pada malam tertentu. Mereka menyebutnya Sa'akin al-Ma'a, penghuni air. Deskripsinya, tubuhnya tinggi, mata besar yang bercahaya, kulit seperti sisik halus, dan suaranya seperti gema jauh. Beberapa penduduk mengaku bahwa makhluk itu pernah muncul saat badai, berdiri di batu karang, memperhatikan kapal-kapal yang terombang-ambing. Ketika mereka mendekat, makhluk itu langsung melompat ke laut tanpa suara. Ulama setempat mengatakan, mereka adalah jin laut yang keluar untuk memperingatkan manusia agar tidak mendekat ke laut terlarang. Jika kita menyatukan kisah ulama Yaman, pelaut Hijaz, pelaut Gujarat, dan masyarakat Oman, semuanya mengarah pada satu pola identik. Munculnya makhluk tinggi, suara dari dalam laut, cahaya dari kedalaman, hilangnya angin dan gerakan air, dan perasaan diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semua fenomena itu mengarah pada satu kesimpulan. Ada bagian lautan yang bukan sekadar lautan, melainkan wilayah makhluk gaib yang tidak hidup berdampingan dengan manusia. Itulah wilayah yang oleh ulama kuno disebut sebagai Laut Dal. Namun misteri terbesar belum terjawab. Jika Laut Dal memang pernah ada, mengapa ia tidak muncul dalam peta modern? Jawaban itu menunggu di bab selanjutnya. Setelah melewati riwayat ulama, catatan para pelaut, dan kisah-kisah gaib dari pesisir dunia Islam, muncul satu pertanyaan besar. Jika Laut Dal benar-benar ada, mengapa ia tidak muncul dalam peta modern? Mengapa Atlas Global tidak mencatat satupun wilayah laut bernama Dal? Dan yang lebih penting, jika laut itu adalah pintu ke dunia jin laut, apakah mungkin ia bukan sekadar lokasi fisik? Untuk menjawab ini, kita harus menggabungkan sejarah, geografi kuno, dan fenomena laut yang jarang dibahas ilmuwan modern. Peta dunia Islam tidak sama dengan peta modern. Penting untuk dipahami bahwa peta dunia abad pertengahan, termasuk karya Al-Idrisi, Al-Mas'udi, dan Ibn Hawqal, tidak dibuat dengan standar geografis modern. Mereka menggunakan laporan pelaut, cerita lisan, kondisi alam, dan fenomena gaib sebagai bagian dari rute navigasi. Dalam konteks ini, Laut Dal bisa saja bukan nama resmi sebuah perairan, tetapi nama simbolik untuk wilayah yang dianggap tidak dapat dimasuki. Seperti halnya kaum Viking menyebut satu wilayah laut sebagai Laut Ular Dunia, atau pelaut Yunani kuno menyebut Samudera Atlantik sebagai Laut Kegelapan. Dalam tradisi Islam, istilah yang dipakai lebih metafisik. Bahr Mahjub, laut yang terhijab, Bahrul Zulumat, laut kegelapan, atau Laut Dal. Banyak kemungkinan bahwa lautan ini tidak hilang, tetapi nama dan maknanya yang hilang. Kemungkinan lokasi Laut Dal dalam geografi modern. Beberapa akademisi Muslim modern mencoba menelusuri lokasi yang paling cocok dengan deskripsi ulama klasik. Hasilnya, ada 3 kandidat besar. 1. Samudra Hindia bagian selatan, sekitar Mascarin Basin. Wilayah ini terkenal sangat dalam, penuh pusaran, dan memiliki aktivitas tektonik yang kuat. Banyak kapal modern pun menghindari rute ini. Fenomena yang dilaporkan pelaut Muslim, kabut pekat, air panas, arus berbalik, semuanya cocok dengan karakteristik Mascarin Plateau. 2. Laut Arab Selatan, dekat perairan Socotra, sudah dikenal sebagai pulau penuh misteri sejak era Nabi Sulaiman, bahkan dikaitkan dengan aktivitas jin dan makhluk gaib. Perairan di selatannya sering digambarkan nelayan sebagai laut yang hidup. 3.
segitiga Madagaskar, Seychelles, Oman. Beberapa fenomena aneh tercatat di wilayah ini. Cahaya hijau bawah laut. Air bergetar tanpa angin. Arus menolak kapal, hilangnya beberapa kapal kecil tanpa jejak. Wilayah ini dianggap paling mungkin menjadi kandidat Laut Dal. Namun apakah salah satu dari titik ini benar-benar menjadi pintu ke dunia jin? Fenomena alam yang mendukung legenda Laut Dal ilmu modern sebenarnya menemukan banyak fenomena laut dalam yang dapat menjelaskan sebagian kisah gaib, namun justru memperkuat misterinya. 1. Deep Sea Brine Pools, kolam air asin super pekat di dasar laut yang tidak dapat dimasuki makhluk hidup biasa. Ketika sesuatu menyentuh batasnya, terlihat seperti ada dunia lain di bawahnya. 2. Hydrothermal vents, lubang di bawah laut yang mengeluarkan air panas mendidih, menyebabkan permukaan laut memanas tanpa badai, sama seperti laporan pelaut Hadramaut 3. Shadow zones, zona gelap total di laut dalam yang menyerap cahaya dari permukaan terlihat seperti bayangan raksasa bergerak. Fenomena ini bisa menjelaskan bagian fisik dari legenda Laut Dal, namun tidak menjelaskan bagian gaibnya, khususnya cerita tentang suara, bayangan, dan makhluk tinggi yang tampak di malam hari. Kemungkinan Laut Dal bukan hanya fisik tetapi barzakh. Sebagian ulama kontemporer meyakini bahwa Laut Dal tidak sekadar wilayah geografis. Ia adalah barzakh, batas antara alam manusia dan alam jin. Dalam konsep Islam, barzakh tidak selalu berbentuk dinding atau ruang tertentu. Ia bisa berupa tempat yang gelap, lokasi yang sunyi, pegunungan tertentu, atau lautan yang sangat dalam. Jika Laut Dal adalah barzakh, maka sangat mungkin ia tidak bisa dilihat atau dipetakan secara normal. Ia hanya dapat dirasakan oleh manusia tertentu. Pelaut yang tersesat, ulama yang mendekati wilayah gaib, atau nelayan yang melewati perbatasan tak terlihat. Mengapa Laut Dal tidak diakui ilmu modern? Jawabannya sederhana. Ilmu modern tidak mengakui sesuatu yang tidak dapat diukur. Sementara dalam tradisi Islam, tidak semua yang ada dapat diukur, tidak semua yang hidup dapat dilihat, dan tidak semua dunia berada dalam satu dimensi. Laut Dal mungkin tidak bisa ditemukan dalam GPS atau satelit, tetapi ia hidup dalam catatan para ulama, riwayat pelaut, dan ingatan masyarakat pesisir selama ratusan tahun. Ini menandakan satu hal. Laut Dal bukan hilang, ia hanya tersembunyi. Entah karena Allah menutupi lokasinya, atau karena laut itu memang berada di antara dua alam, dan hanya menampakkan diri ketika seseorang tanpa sengaja melewati batasnya. Dan begitulah dari lembaran manuskrip ulama kuno, dari kisah pelaut yang kembali dengan wajah pucat, dari riwayat ulama yang mendengar suara dari kedalaman, semuanya membawa kita pada satu kesimpulan yang tidak dapat diabaikan. Laut Dal mungkin bukan sekadar tempat, tetapi sebuah batas, sebuah gerbang, sebuah wilayah yang Allah letakkan sebagai tanda bahwa manusia tidak menguasai segalanya. Di zaman modern, ketika satelit mampu memetakan hampir seluruh permukaan bumi, kita sering lupa bahwa laut dalam tetap menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita bayangkan. Ilmuwan hanya mampu meneliti kurang dari 10%, kedalaman laut sisa 90% adalah dunia gelap yang tidak diketahui. Tempat di mana riwayat ulama tentang jin laut masih terasa masuk akal. Para pelaut muslim dulu bukan orang-orang yang mudah percaya takhayul. Mereka adalah navigator, ahli astronomi, penghafal angin dan rasi bintang. Jika mereka mengaku melihat cahaya dari bawah laut, jika mereka menulis bahwa ada bagian laut yang menolak manusia, jika mereka kembali dengan kisah tentang suara, bayangan, dan gerbang laut yang tidak dapat ditembus, maka kisah itu bukan sekadar legenda. Itu adalah pengalaman yang mereka rasakan dengan tubuh dan jiwa mereka. Dalam tradisi Islam, Allah telah mengabarkan bahwa makhluk selain manusia menempati bumi ini. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara, dan ada yang hidup di laut, di kedalaman yang tidak pernah kita jamah. Mungkin itulah sebabnya Laut Dal menjadi salah satu misteri terbesar dunia Islam. Tidak terlihat di peta, tidak diakui oleh sains, namun hidup dalam riwayat, hidup dalam ingatan, dan hidup dalam ketakutan para pelaut. Apakah Laut Dal benar-benar ada?
Apakah ia masih tersembunyi di salah satu sudut Samudra Hindia? Ataukah ia adalah batas metafisik yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang tersesat atau dipanggil? Kita mungkin tidak pernah tahu. Namun satu hal pasti, manusia diberi ilmu hanya sedikit, dan laut dengan segala kedalamannya tetap menjadi salah satu tempat di bumi yang mengingatkan kita bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang kita lihat. Jika Laut Dal adalah pintu ke dunia jin laut, maka ia adalah salah satu dari sekian banyak rahasia Allah yang dibiarkan terbuka. Cukup untuk membuat manusia bertanya-tanya, namun tidak cukup untuk membuat manusia mampu menyingkapnya sepenuhnya. Sampai hari ini, misteri itu tetap hidup. Diceritakan dari pelaut ke pelaut, dari ulama ke muridnya, dari generasi ke generasi. Dan sekarang lewat video ini, misteri itu telah sampai kepada Anda. Apakah Anda percaya Laut Dal masih ada? Atau menurut Anda, laut itu hanya simbol dan kisah peringatan? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, laut menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mampu dijelaskan manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya, di mana sejarah, gaib, dan dunia tersembunyi saling bertemu. Asli dilik ning kene iki sak engko. Hah? Musang Pandan. Orang nang ngisor gak? Masuk main nak? Nek, hah? Nak main nek biasanya nang pucuk bang. Kok ora wangi kok? Hah? Kok gak wangi? Iya, biasanya mabuk ya. Nah iya. Kok kene lho mau? Manfaatkan. Nek tutup Musang Pandan ora meneh? Ya. Nek ora Musang Pandan ora meneh? Apa mlaku ngulon lho. Ning kene ora sepro rumbuke. Pero ono nang ngisor ketok lah. Nak mau ngulon nene. Mas ulo tuh.
Gede ya. Nek pandan biasanya mambu ya. Harum. Gede sih ono musang. Hah? Hah? Suaranya piye? Hah? Ini gak tikus. Yang dhuwur. Ini sore ini. Kesekan piye? Yuk, saya ubah. Hmm? Carane kayak. Endi? Dhuwur. Musang piye? Hah? Dia kok Mungkin tak beri ya, tak tekan. koyo mlebu rene, Mas. Nenggane ambune kecut. Ini musang panda nih wangi. Iki ambune kecut iki. Ada yang delik ya nih. Hah? Rasa kurang enggak? Iya, rasa kan toh? Ning ndi? Dhuwur gini. Tikus ada. Bantu orang naik telepon.
Kurang email wi. Pun nak. Piye keterima? Iya betul diterima. Sing ndi kuwi? Iya bener. Hah? Video sing anyar niki. Penasaran iku kepekara lu ajokno to niku lihat. Lu ajokno iki gagal kan terus pemeriksaan lho. Kalau hapus terus longgahno niku. Kok langsung lagi apa kuwi. Pemeriksaan piye? Iki sakderenge kalau download lu hapus. Pemeriksaan iklan kuwi. Nggih, iklan kuning. Jane tak dihapus sik no. Nggih. Lah penonton iki ngerti dulu ki muda 200 tuh iklan itu kayak marah itu tadi Ning dhuwur kok yang. Kan aku roh ono wong ngono Mas. Ono wonge perene kok mundur ngono. Daginan aku. Pura-pura bagi konten. Baris. Kan aku udah nang teras. sekarang apa kaya padha Jaga. nggih siap pengenane ngilang pengenane ngilang alasannya perkara jadi mati Alasane. ya sing bojone mati niku dah kok yang berarti kan ngilang selama saya gak tahu betul Ya iya. Alasane mergawe. iya Nek nang video ini blayu rene Mas. Wong aku pas ngerekam mlaku dulu. nek ndelok tengah-tengah Ki tikus iki. Iki gak tikus iki. Mulai Mas Jas buan terus. Nggih mlaku terus. Mlaku mundak terus. Kula download gak terkenal Ustaz ini. Ngelek-ngelek Prabowo masuk. Bisa tuh Bang. Wong anyar kan Ustaz iki gak sepira terkenal kan. Lagi emang Campuri. nggih ora tau. Perkara bencana niku. Nggak apa hubungannya mbak wong. Istilahnya ngeritik Prabowo niku lho. Prabowo bencana kaya ngoten kok gak Turun tangan. turun tangan apa. Lu masuk kan ngeker. Lagi ya gitu. Oh, kok gak gitu. Enggak kalah. Pejan perlu ngombe. Bujine Mbak Sam. Sini. Pejan. Coba aku. Budale gak roh aku roh mulene. Jero dhewe aku mulene. Mau beli Jamal. Tapi ana sedina kok kaya ngoten. Pejan kan suwe gak mudhun teko mobil ono aku. Ini tak tungguni. Terus aku ono tamu ya apa? Dari itu dari dhuwur ta ya. Ndi? Kira lapak. Udan di kono. Nggih, nggih. Tengah wengi
sekitar jam 12-an. Nah, lu sira ketok iya. Kok kene dah Mas mau? Ini melaku rene. Orang Melayu gak? Ini melaku biasa. Ketok wis tuwek tapi. Wong mlakune wis anu kok. Lha napa sing winginane riyen sing kilene kali niku Paling kuwi. terus lesuan golek pakane. Yang datang apa kayu apa? Jati. Tapi ya Heeh. sama dene TV Ndang pek yang mana? Buke apa? jol. Payu eh? Jati sang dawane kok. Ayo cukup ya. Tapi kuat raya Mas. Jati. Nggih tampar. Masa jati? Jati Mas. Wong aku berdelok. Dawa kuwi to? Jati. Wong aku tak bacoki kok. Dawa nang banyak. Diketak dadi loro tekan lho. Pikirane ora kelar. Mbok jati mbur. Oh jati kok. Jati kok deh. Heeh. Yo. Mas Jas sing apalne ndelok Mas. Jadi delok lho sampe. Aku sing rekam. Saya mampu kok. Iya mbut telek. Sore kali. Mau persiapkan malam Natal ya Mas ya ini. Buat bakar-bakar. Bu enti iki ora apa-apa. Rapopo, tiba paling mengisor. Ini lho, Dek. Ini Bu. Tengok tok ya ora ketok to. Ambung, ambung. Ambung. Jadi. Nah, sampai ngono. Jati Mas. Kempol ya, Bu. Nek jati ya wis dijukuk wong Mas. Ora randu dudu kuwi. Ora ngono randu kok. Nek gempol mbok, nek jati duduk. Perkendem sih. Iki sing ngene iki ora lewat. Iya, Bu, jane. Saiki malam legi iki. Nggih. Hah? Nggih, Dek. Apa? Nggih, Dek, bensin kan psikologi. Yang satu legi to Mas. Nek nak jati mambu itu. Iki bisa iki semlagrang ning jero. Eh. Kowe kok roh. Roh lah aku. Lho gore kono ke. Perapatan jero kuwi lho, pikir jembatan semlagrang ning kali kuwi ta. Oh jati ya gunawan ya roh mesti ya. Ada rumah saya. Ramalan 2026. Banter wingi Mambi. Kuwi dari itu ningali. Payu pisan. Ayo. Mbok mau aku ndelok swidak jan. Kan. Ini Mas Jas sing banter. Mau tak edit mana Mas Jas? Yang di yang Yuk kabeh to. saya 20.000 terus sing saya. 20 wis 20 lebih. Denan, dek bengi wis piro. Nek sing kuwi ojo dioproti sik. Saya nyantai sak sak Kaya nggonku iku lho sak mandek-mandeke. nyantai sak andeke. Heeh. Iki lho jati Pak Dek. Duduk Jati sing wis golek kok ora lang. Wah ngumpuk nang kene iki. Numpuk ngene aja. Ada sesuatu. Sing aku malah resik larane. Kalau dek di kere mulai.
iki malah pulih iki malah bukti malah terus yang kelas Ini langsung ulah. Malah tepak tapi ngedang ning kene. mae ing kono trem bolong ya Lah sok bolong dhewe to. saya kerut takal iki Nek awake dhewe sing bolongi kudusan to. Nggih. Padha mbek dolim. Lagi banjir bandang guys. Nek to iku bekasnya banjir kuwi. Bekasnya banjir. Dengan gelondongan iki. Kayu peti. Aceh Sumatera. Iki cara ukurannya pira Mas? eh 20 Ndi? jadi iki kan ora sagi wae oleh to 20 ya. Iya, itu ya. 20 persegi. Tuh, ini piro? 20 meter ya. ya 8 meter Maksudnya 8 meter. 20 meter sak piro to 15. Kan 12 8. Lebih Mas nek 12 ono iki Mas. 12 meter. 12 ono kuwi dawane iki. Ini nah, pulau ikan 14 meter ya.